Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Cendekia Muslim. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti konten-konten yang ada di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, sekali lagi kita terus menyorot atau mengikuti perkembangan kasus yang menjerat Mbah Udin dengan segala dinamikanya. Kalau soal bagaimana membuat konten-konten Mbah Udin dan kawan-kawannya sebagai lelucon, sebagai bahan candaan atau roastingan, itu mungkin sudah domainnya teman-teman yang ada di channel-channel yang lain, dan itu kita anggap sebagai bagian untuk bagaimana cara kita menunjukkan bahwa orang-orang yang gemar menghujat Rasulullah SAW itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang amoral, orang-orang yang suka menista, dan dalam kehidupannya terbukti bahwa mereka-mereka yang suka menghina Rasulullah sebagai Nabi cabul, ternyata mereka sendiri telah ditunjukkan oleh Allah bahwa mereka adalah pelaku-pelaku cabul seperti Sijong, Mbah Udin dan kawan-kawannya. Karena itu di channel ini sesuai dengan passionku, kita coba menganalisa kehidupan Mbah Udin dari sisi hukumnya, dari sisi hukum yang sedang dia dihadapi di Indonesia. Karena itu di kali ini aku mengambil judul Beban Berat Mbah Udin di Usia Senja. Tapi sebelum berbicara lebih jauh, mari kita saksikan video berikut. Dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Tindakan Tuhan itu adalah sebuah tindakan yang tidak disangka-sangka. Saya sudah mengusulkan kepada Menteri Agama 300 ayat dihapuskan. Sejak bulan November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan saya sudah berbicara agar 300 ayat dari Al-Quran itu dihapuskan karena bertentangan dengan Pancasila dan kehidupan keagamaan di Indonesia. Sudah ngomong seperti itu, saudara-saudara. Tetapi kenapa justru viralnya di Amerika ketika saya terbang dan pelayanan sebulan 1 minggu rencananya, dan kami akan terbang kembali ke Indonesia pada bulan April. Tanggal 7 April saya akan pulang, terbang ke Indonesia. Ternyata baru seminggu kami ada di Amerika, video viral saya yang menyebutkan permohonan kepada Menteri Agama agar 300 ayat itu dihapuskan. Viral ke seluruh dunia. Saya sendiri membacanya, berita-berita itu deg-degan. Dakduk, dakduk, dakduk. Waduh, luar biasa. Saya telepon teman-teman saya di Indonesia, dan kalau begitu saya akan menyerahkan diri ke Bareskrim. Jadi begitu saya turun dari bandara, saya langsung dijemput oleh teman-teman dan langsung ke Bareskrim untuk menyerahkan diri, dan urusan saya diselesaikan di sana. Saya sudah ngomong begitu. Tetapi semua pendeta, semua teman-teman, bahkan semua penonton channel Saifuddin Ibrahim, jangan pulang. Sebenarnya saya tetap akan pulang, tetapi ada yang menasihatkan saya, kalau pulang berarti mengaku salah, kalau pulang berarti menyerah. Nah, itu tadi teman-teman video dari Mbah Udin. Jadi di video itu seolah-olah dia itu sebenarnya
pengen pulang ke Indonesia. Dia mau menyerahkan diri ke Bareskrim. Tapi karena nasihat dari seluruh pendeta dan seluruh pendukung dia yang ada di Indonesia, seluruh oten-oten yang ada di Indonesia, dia mengubah pikirannya untuk kemudian tidak pulang ke Indonesia. Bagiku ini hanya sebuah alasan yang dia cari-cari aja lah. Karena faktanya tidak semua pendeta yang ada di Indonesia, tidak semua orang-orang Kristen yang ada di Indonesia itu mendukung apa yang dilakukan oleh Mbah Udin. Bahkan sebagian pendeta yang masih rasional, masih waras, mencintai NKRI itu mengecam perilaku Mbah Udin yang lebih suka menghujat Islam, agama lamanya, daripada melakukan misi penginjilan sesuai dengan ajaran agama mereka. Jadi Mbah Udin ini justru dianggap sebagai tokoh yang tidak mencerminkan kekristenan. Selanjutnya mari kita analisa teman-teman semua. Jadi ada satu beban berat di bidang hukum yang harus dihadapi Mbah Udin kalau Mbah Udin berani pulang ke Indonesia. Pasal yang disangkakan ke Mbah Udin itu berlapis. Ada soal penistaan agama di pasal 156A yang ancaman hukuman maksimalnya 5 tahun. Kemudian ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian berbasis sara, berbau sara, berdasarkan sara, yang ancaman hukuman maksimalnya 6 tahun. Tetapi yang lebih mengerikan itu, jeratan pasal berlapis itu juga ada pasal tentang kabar bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran. Pasal 14 sampai 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jadi ancaman maksimal dari 3 pasal berlapis yang disangkakan ke Mbah Udin ini sama dengan si KC, 10 tahun penjara. Ini mungkin satu beban berat bagi Mbah Udin. Dia mengkalkulasi kalau dia pulang ke Indonesia, dia akan sulit untuk terhindar dari sangkaan itu. Dia akan dituntut dengan pasal berlapis itu, dan diprediksi bahwa dia kalau menghadapi sidang dia akan dikenakan divonis bersalah dengan setidak-tidaknya pasal yang sama dengan MKC. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Itu teman-teman semua. Selanjutnya, bahkan kalau penyidik Bareskrim Polri, kemudian penuntut umum di Kejaksaan berinovasi mau menerapkan satu pasal yang ada di KUHP tentang gabungan tindak pidana, pasal 65 KUHP, gabungan tindak pidana, kalau dalam bahasa hukumnya konkursus, itu bisa, itu memungkinkan untuk diterapkan pada kasusnya Mbah Udin. Karena dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, hanya beberapa bulan, Mbah Udin ini membuat konten-konten yang berkesinambungan, membuat delik-delik dugaan tindak pidana yang tidak sebatas penistaan terhadap agama Islam, tetapi juga penghinaan kepada suku atau daerah Madura, kemudian Bima, kemudian lagi hujatan-hujatan dia kepada petinggi negeri, bahkan hujatan dia kepada pemerintah Indonesia. Jadi ada berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh Mbah Udin. Itu kalau penyidik mau mengakumulasikan, mau menerapkan pasal 65 KUHP tentang konkursus atau gabungan tindak pidana, itu ada ancaman yang akan diterima, konsekuensi hukum yang akan diterima oleh Mbah Udin. Di pasal 65 KUHP itu disebutkan terhadap orang-orang yang melakukan gabungan tindak pidana itu, dia bisa dikenakan tambahan 1/3 dari ancaman hukuman maksimal. Jadi kalau si KC itu karena dia hanya fokus menyerang Islam, kemudian dihubungkan dengan kabar bohong, itu dia dikenakan 10 tahun. Tetapi kalau si Udin, Mbah Udin, itu jika kepolisian mau berinovasi menerapkan juga pasal 65,
kemungkinan yang akan bisa diterapkan atau dituntutkan atau divonis kepada Mbah Udin itu tidak sekedar 10 tahun penjara. Jadi kalau dia dikenakan 10 tahun penjara sesuai dengan ancaman maksimal dan berdasarkan apa yang dia lakukan gabungan tindak pidana, jika ditambahkan pula pasal 65 KUHP, maka boleh ditambah 1/3. Artinya Mbah Udin berpotensi untuk dijatuhi vonis 13 tahun penjara dengan syarat dia terkena ancaman maksimal dan penuntut menerapkan pasal 65 KUHP. Ya, selamat buat Mbah Udin. Itu belum lagi kalau dihubungkan dengan posisi dia atau status dia sebagai residivis. Residivis itu orang yang mengulangi tindak pidana. Dalam pasal 486 sampai ke 486 sampai 488 KUHP. Aku ulangi. Pasal 486 sampai 488 KUHP, di situ diatur tentang residivis, orang yang mengulangi tindak pidana. Residivis itu dibagi jadi 2. Ada residivis umum, pengulangan tindak pidana tidak harus pidana yang sejenis. Kemudian ada residivis khusus, orang yang mengulangi tindak pidana dengan tindak pidana yang sejenis. Jadi kemungkinan residivis ini tetap dikenakan kepada Mbah Udin dan jenisnya residivis khusus. Pada orang-orang yang diberikan status residivis, orang yang mengulangi tindak pidana itu ada konsekuensi hukum juga, yaitu tambahan 1/3. Ya, nanti kita lihat aja proses hukumnya. Kita sebagai umat Islam harus husnudzon kepada penegak hukum. Kita mengawasi, kita mengikuti perkembangan kasus Mbah Udin. Tetapi bagiku tidak terlalu berharap berlebihan, karena memang posisi Mbah Udin itu ada di Amerika, di luar yurisdiksi Indonesia. Bagiku bisa ditangkap atau dia menyerahkan diri ke Indonesia atau tidak, itu tidak masalah. Karena meskipun dia tidak bisa ditangkap atau tidak kembali di Indonesia, itu dia saat ini juga mengalami kehidupan yang sangat menderita. Dia hidup tidak jelas sampai kapan berada di negara orang lain, kemudian dia hidup nomaden, dia harus berbayar hanya untuk mencari sebuah tempat tinggal. Bagiku ditangkap atau tidak Mbah Udin dalam kehidupan yang sangat sengsara, itu bagian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Indonesia tidak butuh seperti Mbah Udin. Pulang atau tidak ada pengaruhnya bagi Indonesia. Wujuduhu ka'adami, adanya seperti tiadanya. Itu aja kawan-kawan bagi apa yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.